Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Akhwati fid din rahimakumullah. Siang hari ini insyaallah kita akan menggali tentang bagaimana rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya karena kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti Rasulullah seperti dalam firman-Nya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Dalam surat Al-Imran ayat 31 disebutkan apabila kalian mencintai Allah maka hendaklah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan kita akan tahu bagaimana kehidupan Rasulullah, karena memang Rasulullah adalah suri tauladan bagi kita semuanya di dalam segala segi kehidupan. Perlu diketahui bahwa Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, beliau katakan arba'un minas sa'adah. Ya, indikasi kebahagiaan seseorang itu ada 4. Indikasi kebahagiaan seorang itu ada 4. Yang pertama Rasulullah menyebutkan, yang pertama adalah al-mar'atus salihah. Ya, wanita yang salihah. Ini ada pengumuman Ibu Lis ditunggu suaminya di bawah. Ibu Lis ditunggu suaminya di bawah. Kalau wanita salihah langsung turun. Jadi tanda pertama adalah al-mar'atus salihah. Yang kedua adalah al-maskanul wasi', rumah yang luas. Kedua adalah rumah yang luas. Biasanya ibu-ibu yang diidamkan adalah punya rumah yang luas. Kemudian yang ketiga adalah wal jarus salih, tetangga yang baik. Yang ketiga adalah tetangga yang baik. Kemudian yang keempat adalah wal markabul hani, yaitu kendaraan yang nyaman. Sementara ada 4 tanda dari kesengsaraan, berarti lawan daripada kebahagiaan, yang disebutkan pertama oleh Rasulullah adalah al-jarussu, yaitu tetangga yang buruk. Kemudian yang kedua wal mar'atussu, wanita yang buruk. Yang ketiga wal markabussu, kendaraan yang buruk. Kemudian yang keempat adalah rumah yang sempit. Rumah yang sempit ditaruh yang keempat. Ya.
Nah, ibu sekalian, kalau ibu-ibu sekalian perhatikan kehidupan para nabi sebelum Rasulullah SAW, bagaimana mereka bersama dengan istri-istrinya, ya. Ada nabi yang bahagia dengan istrinya, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada nabi yang tidak bahagia dengan istrinya, yaitu Nabi siapa? Nabi Lut. Begitu pula Nabi Nuh alaihissalam. Makanya ada juga nabi yang mengalami naik turun istrinya, yaitu Nabi Ayub. Pada saat suaminya senang, dia menyertai, ya. Tapi pada saat suaminya udah susah, dia mulai ninggalin, ya. Nah, kita tentunya jadilah istri yang setia. Nah, sekalian, pengalaman para nabi terdahulu, ternyata ada yang digoda oleh istrinya, ada yang istrinya setia. Dan itu semua pelajaran buat kita sekalian, ya. Nah, sementara Nabi SAW menjadi contoh buat umat manusia, dia tidak hanya satu istrinya, dia banyak istrinya. Ketika kemudian mampu mengendalikan istri-istrinya, memang berarti dia mampu mengendalikan umat yang banyak. Nabi SAW, kata Imam Al-Qurtubi, mempunyai sejumlah istri-istri. Di antara istri itu ada yang dinikahi kemudian digauli, ya. Tetapi ada juga istri-istri yang kemudian dinikahi tapi tidak sempat digauli. Ada juga istri yang kemudian udah diminta tetapi tidak jadi dikawinin, ya. Jadi ada berapa model? Ada 3 model. Nah, tentunya kita tahu pertama istri Nabi SAW adalah Khadijah. Ketika Rasulullah SAW menikah Khadijah, beliau sedang masih umurnya 25 tahun. Sementara Khadijah sudah mencapai umur 40 tahun. Dan ini berarti tidak ada masalah beda umur, kalau kemudian wanitanya lebih tua dibanding dengan prianya. Tetapi justru Rasulullah SAW merasa bangga dengan Khadijah, merasa senang dengan Khadijah, dan Rasulullah SAW tidak menikah selama Khadijah masih hidup, karena beliau termasuk orang yang pertama kali masuk Islam, Khadijah. Kemudian istri yang siap mengorbankan hartanya dan jiwanya, waktunya, tenaganya untuk perjuangan Islam bersama Rasulullah. Dan dari seluruh anak Nabi kecuali Ibrahim berasal dari siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Makanya meskipun Khadijah sudah wafat dan kemudian Rasulullah SAW menikah dengan istri-istri yang lainnya, maka yang paling kemudian Aisyah merasa cemburu itu lebih daripada yang hidup, yaitu kepada Khadijah, karena Rasulullah banyak menyebut Khadijah dan kemudian memuji Khadijah radhiyallahu anha. Tentunya ketika Khadijah meninggal dunia itu belum ada sholat jenazah, ya, waktu itu masih belum ada sholat jenazah. Nah, saudara sekalian, kemudian setelah itu Rasulullah SAW tidak lama, beberapa bulan berikutnya itu menikah dengan Saudah, ya, Saudah binti Zam'ah, itu istri kedua yang dinikah oleh Rasulullah SAW. Dan kemudian termasuk Saudah ini karena umurnya sudah agak tua, maka beliau pada saat kemudian Rasulullah SAW menikah dengan Aisyah dan yang lainnya, kemudian Saudah memohon diri mengizinkan waktunya untuk diberikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ini termasuk pelajaran penting buat suami yang banyak istrinya, kemudian salah seorang istri itu mengalah memberikan waktunya kepada
wanita yang lainnya, dan ini termasuk pekerjaan yang sangat sulit ya buat ibu-ibu. Kemudian yang ketiga, istri yang ketiga adalah Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau ini dinikahi oleh Rasulullah SAW sementara 2 tahun sebelum hijrah, dan kemudian dinikahi masuk bersama beliau baru di Madinah setelah hijrah. Pada saat menikah berkeluarga bersama Rasulullah umurnya 9 tahun, dan dialah satu-satunya wanita perawan yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Rasulullah wafat umur beliau baru 18 tahun. Ya. Ketika Rasulullah wafat umur beliau baru 18 tahun. Dan ketika beliau wafat umurnya 57 tahun. 58 tahun, ada riwayat 59 tahun. Sementara ketika Saudah meninggal dia umurnya 54 tahun. Nah, kemudian tentunya dari Aisyah ini nanti kita akan dapat banyak pelajaran, karena dia adalah wanita yang paling cerdas dari istri-istri Nabi dan merekam banyak peristiwa kebersamaan beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak informasi tentang rumah tangga Rasulullah berasal dari Aisyah radhiyallahu anha, karena beliau termasuk juga rujukannya para ulama dari kalangan para sahabat dari apa yang dia tangkap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian istri yang keempat adalah Hafsah binti Umar bin Khattab. Ya, anaknya Umar Khattab, dan Hafsah ini wanita Quraisy. Kalau tadi Aisyah anak daripada Abu Bakar, maka Hafsah adalah anaknya Umar. Kemudian pada saat Hafsah ini menjadi janda, itu pernah ditawarkan oleh Umar bin Khattab kepada Utsman, tapi kemudian Utsman menolak. Ya, ini sekaligus juga pelajaran boleh kalau punya anak itu ditawarkan kepada orang yang dianggap soleh untuk menikahinya. Nah, kemudian Utsman menolak. Kemudian Umar datang kepada Abu Bakar untuk menyampaikan keinginannya agar menikahi anaknya namanya Hafsah. Tapi Abu Bakar tidak menjawab. Justru itu menjadi keselnya Umar karena enggak dijawab. Tapi setelah Rasulullah SAW melamarnya, maka kemudian Abu Bakar menyampaikan, sungguhnya aku tahu bahwa Rasulullah akan meminang anakmu sehingga aku tidak menyatakan apa-apa, karena itu adalah rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Hafsah ini pernah dicerai oleh Rasulullah, kemudian dirujuk kembali. Ini juga pelajaran bagi rujuknya seorang suami ketika sudah mencerai istrinya. Namanya nikah raja'ah, ya, bisa kembali lagi. Dan ketika meninggal Hafsah ini dia berumur 60 tahun. Dan perlu diketahui di antara istri Nabi yang paling pintar baca dan nulis adalah Hafsah ini. Makanya mushaf itu terakhir berada di tangan siapa? Di tangan Hafsah. Ya, dia termasuk istri Nabi yang yang pandai membaca dan menulis. Kemudian yang kelima adalah Ummu Salamah. Namanya Hindun bin Abi Umayyah al-Makhzumiyah. Ini dinikahi Nabi pada tahun keempat bulan Syawal, ya, dan kemudian meninggal sementara umurnya 59 tahun. Nah, pada saat Ummu Salamah ini dinikahi Nabi, dia termasuk wanita yang paling cerdas, ya. Karena itu Ummu Salamah dikenal orang yang banyak memberikan ide-ide kepada Rasulullah. Ini sekaligus memberikan pelajaran kepada kita. Rasulullah selalu menghargai apa pendapat daripada istri-istrinya, termasuk pendapat Ummu Salamah yang paling terkenal ketika peristiwa Hudaybiyah. Ketika peristiwa Hudaybiyah,
di mana banyak orang kemudian diperintah Nabi tidak menurut, kemudian kata Ummu Salamah, enggak usah banyak ngomong ya Rasulullah, sembelih saja kambing, nanti semuanya akan ikut. Dan itu dipraktekkan oleh Rasulullah SAW atas ide daripada Ummu Salamah. Sekaligus Ummu Salamah termasuk istri Nabi yang ikut dalam beberapa peperangan bersama Rasulullah SAW. Kemudian yang keenam adalah Ummu Habibah, ya, anak daripada Abu Sufyan, namanya Romlah binti Abi Sufyan. Ya, namanya Romlah binti Abi Sufyan, yaitu suaminya karena masuk Kristen, murtad, kemudian dia dikawinkan dengan Rasulullah SAW pada tahun ke-7 Hijriah, ya, yang kemudian maharnya dibiayai oleh Najasyi, seorang pemimpin yang masuk Islam dari wilayah Habasyah. Ketika meninggal Ummu Habibah ini, beliau umurnya 44 tahun. Nah, yang ketujuh yaitu Zainab binti Jahsh. Ya, Zainab binti Jahsh ini adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian awalnya namanya Burrah, ya. Namanya Burrah, kemudian diganti oleh Nabi dengan nama Zainab. Nah, Zainab ini tadinya dinikahi oleh Zaid, tetapi kemudian karena itu perintah dari Allah, sementara Zainab ini wanita yang cantik, keluarga terhormat, sementara Zaid adalah dari keturunan hamba sahaya. Dan itu diterima karena perintah Rasulullah SAW, tetapi dengan perasaan tidak nyaman, ya. Nah, ini termasuk contoh dari Zainab, sehingga kemudian sampai beliau akhirnya cerai dengan Zaid. Dan kemudian Zaid diminta oleh Rasulullah setelah tidak lama untuk meminang Zainab. Bayangkan itu, ya. Jadi Rasulullah minta Zaid untuk meminang Zainab untuk Rasulullah SAW. Namun itu dilaksanakan oleh Zaid dalam rangka Rasulullah SAW ingin menghilangkan, jangan ada perasaan daripada diri Zaid itu, ya. Sehingga kemudian itu dilaksanakan, tetapi kemudian dia enggak tega ketika melihat Zainab, makanya dia ngomong sambil berpaling. Nah, akhirnya dia dinikahi oleh Rasulullah SAW. Nah, ketika beliau meninggal umurnya 53 tahun. Ada juga istri Zainab, istri Nabi namanya Zainab binti Khuzaimah, itu dinikahi oleh Nabi, tetapi kemudian wafat ketika Rasulullah masih hidup. Ya, ada istri Nabi namanya Zainab binti Khuzaimah yang ketika beliau hidup, beliau sudah Zainab meninggal dunia. Dan Zainab binti Khuzaimah ini dikenal dengan Ummul Masakin, ya, karena dia selalu bersama dengan orang-orang miskin. Ya, istri Nabi yang paling cinta dengan orang miskin namanya Zainab binti Khuzaimah ini. Ya, dia menikah bersama Nabi tidak lama, sekitar 8 bulan saja. Ya, setelah 8 bulan beliau meninggal dunia. Kemudian yang ke-9 adalah Juwairiyah. Juwairiyah ini tadinya budak yang kemudian dibebaskan, kemudian dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-6, ya. Namanya juga tadinya Burrah, kemudian diganti Juwairiyah. Ketika meninggal dia umurnya 65 tahun. Kemudian yang ke-10 adalah Sofiyah binti Huyai. Sofiyah binti Huyai ini adalah wanita dari keturunan Yahudi. Wanita dari keturunan Yahudi yang kemudian tertawan, kemudian dibebaskan, dan pembebasannya itulah menjadi maharnya. Ya. Pembebasan itu menjadi maharnya. Kemudian dialah satu-satunya wanita Yahudi yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika beliau meninggal umurnya 52 tahun. Kemudian yang ke-11 Raihanah binti Zaid. Yang ke-11 adalah Raihanah binti Zaid.
yang dinikahi oleh Rasulullah SAW tahun ke-6, tetapi kemudian beliau wafat ketika Rasulullah masih hidup. Jadi ini termasuk istri Rasulullah yang wafat ketika beliau masih hidup. Kemudian yang ke-12 adalah Maimunah bintul Harith. Maimunah bintul Harith yaitu dinikahi Nabi pada tahun ke-7 Hijriah, dan dialah wanita terakhir yang dinikahi oleh Rasulullah SAW. Dialah wanita yang dinikahi oleh Rasulullah SAW, dan termasuk Maimunah ini adalah wanita yang berkah karena seluruh keluarganya menjadi masuk Islam. Ya, seluruh kabilahnya menjadi masuk Islam. Namanya Maimunah. Nah, berarti ketika Rasulullah SAW wafat, yang sisa istrinya berapa? 9. Ya, makanya Rasulullah ketika wafat, istri yang hidup adalah 9. Sementara yang 3 meninggal pada saat Rasulullah SAW masih hidup. Kemudian ada sejumlah wanita yang dinikahi Nabi tetapi nggak jadi, nggak jadi menjadi istri, karena perilaku wanita itu yang kurang menyenangkan. Ya, ternyata kita masih juga banyak menemukan peristiwa yang seperti ini. Jadi ada wanita yang menikah dengan suaminya karena mungkin perilaku suami atau si istri kurang mantap karena memang ada paksaan dari orang tua. Akhirnya dia melepaskan dirinya dari suami itu sehingga nggak jadi. Jadi udah nikah tapi tapi nggak jadi. Ya. Ini yang pertama namanya Al-Kilabiyah. Al-Kilabiyah namanya Fatimah. Karena ada juga yang menyebutkan Amrah. Ya, ini termasuk Fatimah binti Dhahhak Al-Kilabiyah. Jadi ketika dia dinikahi Nabi, dia mengucapkan A'udzubillah. Dia mengucapkan A'udzubillah. Berarti dia berlindung kepada Allah, ya, dari Rasulullah SAW. Berarti Rasulullah ini orang bermasalah kan? Berarti ketika itu Rasul mengatakan, berarti kamu tidak suka sama saya, ya sudah kamu kembali kepada keluargamu. Ya, jadi nggak jadi. Ya, dikembalikan kepada keluarganya. Itu terjadi tahun ke-8. Kemudian yang kedua adalah Asma binti Nu'man ibn Jaun. Ya, ini juga termasuk wanita yang dinikahi Nabi tapi juga nggak jadi. Ya, binti Jaun. Dia juga berbuat yang sama dengan yang pertama. Ya, mengungkapkan kata-kata yang tidak menyenangkan sehingga kemudian Rasulullah SAW kembalikan dia kepada keluarganya. Sebab Rasulullah SAW tidak mau dia menikahi wanita, tapi wanita itu tidak rela. Ya, wanita itu tidak rela. Sehingga ada keberatan, maka Rasulullah SAW kembalikan kepada keluarganya. Kemudian yang ketiga yaitu Qutailah binti Qais. Qutailah binti Qais. Ini Qutailah binti Qais ini wanita yang sudah dinikahkan oleh keluarganya, tapi kemudian ketika dalam perjalanan, karena dia dari Yaman, ya, dari Yaman dia dinikahkan. Jadi memang sebenarnya dari setiap keluarga yang kemudian dinikahi salah seorang wanitanya oleh Rasulullah, itu keluarga itu kan menjadi keluarga besar Rasulullah, ya. Makanya sekian banyak kabilah-kabilah itu kepingin kalau ada salah seorang anaknya itu dinikahkan kepada Rasulullah, berarti mereka menjadi keluarga Rasulullah. Makanya kebanyakan dari mereka yang dinikahi oleh Nabi rata-rata adalah janda, dalam rangka bukan hanya untuk wanitanya itu, tetapi untuk merangkul seluruh keluarga kabilah besar itu, sehingga mereka banyak yang masuk Islam karena wanita itu dinikahi oleh Rasulullah SAW. Nah, diantaranya keluarga yang dari Yaman dikirimkan anaknya untuk dinikahi oleh Rasulullah SAW. Tetapi dalam perjalanan mereka keluarganya berubah pikiran, malah justru murtad, sehingga wanita ini termasuk yang kembali murtad, sehingga kemudian tidak jadi
dinikahkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena namanya banyak ini mungkin banyak orang masih belum tahu, makanya saya bawakan supaya menjadi jelas kita. Kemudian yang keempat ada namanya Ummu Syuraik Al-Azdiyah. Ummu Syuraik Al-Azdiyah itu juga termasuk yang dinikahi oleh Nabi sebelum kemudian menjadi istri resminya, tapi kemudian dikembalikan kepada keluarganya. Padahal tadinya wanita ini termasuk yang menghibahkan dirinya, ya. Makanya tidak boleh ada seorang wanita menghibahkan dirinya kecuali kepada Rasulullah, ya. Menghibahkan dirinya tanpa mahar, tanpa apa. Termasuk adalah khawla ini, tetapi setelah itu ternyata Rasulullah mengembalikan kepada keluarganya. Ada juga wanita lain yang ingin menghibahkan kepada Rasulullah, tetapi Rasulullah tidak minat. Rasulullah diam. Kemudian ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, kalau kamu nggak minat, aku minat ya Rasulullah. Nah, ada begitu. Nah, ketika ditanya oleh Rasulullah, kamu udah siap nikahin dia? Udah siap? Punya apa kamu? Nggak punya apa-apa. Namanya bonek ini kan. Hanya coba kamu pulang, ambil untuk mahar kamu menikahi wanita ini. Maka dia pulang, dilihat nggak ada apa-apa di rumahnya, cuma tikar. Dia datang, ya Rasulullah, nggak ada apa-apa, cuma tikar. Terus kamu nikahin pakai apa? Ya udah pakaian saja pas separuh-separuh. Mana bisa pakai separuh-separuh? Ini kan bonek banget kan? Terus Rasulullah mengatakan, kamu punya hafalan Quran enggak? Punya. Al-Baqarah, Al-Imran apa? Ya sudah. Hafalan kamu tak jadikan mahar sama dia. Kamu saya nikahkan, nanti ajarkan hafalan itu kepada istrimu itu. Akhirnya dinikahkan. Jadi modalnya cuma hafalan Quran. Nah, kemudian yang kelima yang juga kemudian tidak jadi karena meninggal sebelum dia sampai ke Rasulullah, yaitu Khawlah binti Hudail. Udah dinikah tapi kemudian meninggal sebelum nyampe kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang keenam, yang nggak jadi ini yang keenam, Syarah binti Khulaifah. Syarah binti Khulaifah ini saudara Dihyah. Dihyah ini adalah sahabat Nabi, orang soleh yang paling banyak diserupai oleh malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu kalau datang ke Madinah, dia menyerupai seseorang lelaki yang paling banyak dia menyerupai Dihyah. Nah, Syaraf ini adalah wanita saudara daripada Dihyah ini, ya. Dinikah tapi kemudian enggak jadi, dikembalikan kepada keluarganya. Kemudian yang ketujuh adalah Laila bintil Khatim. Yang ketujuh Laila bintil Khatim. Dia adalah wanita yang dinikahi oleh Nabi tapi cemburunya berlebihan. Belum apa-apa udah cemburunya berlebihan, akhirnya udah nggak jadi deh. Kita kembalikan sebenarnya. Kemudian ada yang ke-8 adalah Imrah binti Muawiyah. Imrah binti Muawiyah dinikahi Nabi ketika diantarkan sama keluarganya Rasulullah sudah meninggal. Ya. Rasulullah sudah meninggal. Kemudian yang ke-9 yaitu Ibnatu Jundab bin Dhamrah. Ya. Tapi ini diperselisihkan, nama ini diperselisihkan. Kemudian diperselisihkan itu mungkin terjadi mungkin tidak gitu. Ya. Yang jelas dia enggak jadi nikah Nabi. Kemudian yang ke-10 adalah Al-Ghifariyah. Al-Ghifariyah ini yang sudah nikah Nabi, ketika ketemu Nabi ternyata abros itu belang ya. Ya, putih-putih gitu. Panuannya. Tidak hanya enggak jadi. Kemudian ada wanita-wanita yang dinikahi tapi kemudian jadi luar biasa nih telitinya Al-Qurtubi ini. Dia bawakan satu persatu dari yang sudah nikahi, yang nikahi terus enggak jadi, yang kemudian udah diminta tapi kemudian enggak jadi. Yang pertama adalah Ummu Hani. Ummu Hani ini ya misananya sendiri. Ya. Tapi kemudian enggak jadi nikah oleh Nabi. Yang kedua adalah Dhuba'ah binti Amir. Ya. Ini juga yang enggak jadi. Kemudian yang ketiga adalah Sofiyah binti Basyamah.
tentunya perlu diketahui kenapa sampai nggak jadi. Ini bisa jadi karena orang itu ada keberatan, bisa jadi keluarganya kurang rela, ya, ada beberapa sebab gitu, ya. Ada kemudian Ummu Sulaik sudah sebutkan, kemudian Laila sudah, kemudian ada yang kemudian orang tuanya bohong, ya, yaitu Jamrah bintul Harits. Ya, ketika diminta Nabi, dia bilang apa orang tuanya? Jangan nikahin dia, anak saya itu putih-putih tadi apa? Belang-belang, ya, kulitnya belang-belang. Ya, tetapi kemudian sebenarnya enggak, bapaknya itu supaya menghindar, ya, dari pernikahan itu. Ternyata setelah dia pulang, dilihat anaknya belang betulan, ya. Kita lihat belang betulan itu. Ya, kemudian ada juga Sauda Al-Qurasyiyah. Sauda ini sama dengan Ummu Hani, alasannya anaknya banyak. Jadi karena anaknya banyak nanti nggak sempat memberikan servis yang memuaskan buat suaminya, maka dia mengundurkan diri. Ya. Ala kulli hal, inilah yang terakhir Maria Qibtiyah. Maria Qibtiyah ini adalah dari budak yang kemudian dinikahi Rasulullah SAW, daripadanya lah lahir anaknya yang bernama Ibrahim. Nah, saudara sekalian, dari apa yang tadi dipaparkan terhadap nama-nama keluarga Rasulullah SAW, dari semua itu kita tahu bagaimana Rasulullah SAW dengan kesibukannya sebagai pemimpin umat, ya, dengan kesibukannya sebagai pemimpin perang, sebagai nabi, ya, tetapi kemudian tidak melalaikan terhadap istri-istrinya, sehingga dari semua yang ditunjukkan oleh perilaku istrinya itu semuanya rela, semuanya ridha, semuanya senang dengan Rasulullah SAW. Bahkan yang kemudian terjadi luar biasa, yaitu dengan Ummu Habibah. Ummu Habibah ini tadi anaknya Abu Sufyan. Dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya berharap kamu mau menikahi adikku. Ya, aku berharap engkau menikahi adikku." Kata Rasulullah, "Kenapa kamu kok menghendaki saya menikahi adikmu?" Kata dia, "Ya Rasulullah, engkau ini semuanya berkah. Aku ingin keberkahan itu jatuh kepada keluargaku." Tapi kata Rasulullah SAW, itu dilarang untukku menggabungkan antara dua saudara. Ya, sampai seperti itu. Jadi adiknya ingin diberikan kepada Rasulullah. Makanya nggak heran kalau kemudian orang-orang dari keluarga-keluarga besar itu menginginkan ada di antara keluarganya yang dinikahi oleh Rasulullah SAW. Namun demikian, meskipun Rasulullah SAW mempunyai istri yang banyak, tetapi beliau melakukannya dengan penuh keadilan, dengan penuh kearifan, dengan penuh kasih sayang, dan dengan penuh perhatian. Ya, bayangkan dengan jumlah yang sebegitu banyak, Rasulullah SAW memberikan masing-masing pada porsinya. Hanya kemudian Aisyah dia mendapatkan 2 hari karena bagian daripada Saudah diberikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Makanya riwayat-riwayat yang ditampung oleh Aisyah lebih banyak daripada istri-istri yang lainnya. Apa yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW adalah qalat Aisyah radhiyallahu anha, "Ya bana ukhti, kan Rasulullah la yufaddilu ba'dana 'ala ba'd fil qasam min mukti 'indana." Ya, bahwa Rasulullah SAW tidak membeda-bedakan istrinya. Ya, Rasulullah tidak membeda-bedakan istrinya baik di dalam pemberian maupun di dalam waktunya, sehingga tidak ada satu hari pun kadang-kadang Rasulullah keliling kepada semua istrinya, dia deketi, diajak omong baik tanpa harus melakukan hubungan, kecuali pada hari yang jatuh pada giliran istrinya itu. Jadi semua mereka menyatakan puas bersama Rasulullah, baik di dalam pergaulannya, di dalam pemberiannya, di dalam perhatian dan kasih sayangnya, dan termasuk rumah tangga Rasulullah mereka sampaikan dengan penuh rasa damai, rasa yang mereka sebutkan sebagai suatu keadaan yang menjadi contoh bagi kaum wanita yang lainnya. Dan Rasulullah SAW tentunya beliau membagi dalam rumah tangganya dalam 3 bagian. Rasulullah membagi dalam rumah tangganya dalam 3 bagian. Sepertiga untuk Allah, ya, sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk
keluarganya dan sepertiga untuk dirinya. Sehingga karena itu Rasulullah SAW termasuk yang tidak lalai kepada Allah SWT, meskipun beliau sibuk dengan mengurusi keluarga yang besar seperti itu. Dan mereka semua diajarkan untuk taat kepada Allah dalam ibadahnya, taat di dalam hubungan dengan suaminya, taat di dalam melaksanakan tugas-tugas agamanya, dan itu semua adalah karena pendidikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lihat dari sikap pertama Rasulullah sebagai suami yang menyenangkan. Inilah yang dinyatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, demi Allah, aku pernah melihat Nabi SAW berada di pintu kamarku, sedangkan saat itu di dalam masjid ada beberapa orang Habsyi yang sedang bermain tombak. Rasulullah SAW pun kemudian menutupiku dengan selendangnya agar aku tidak terlihat oleh orang banyak, namun aku dapat melihat permainan mereka. Aku sandarkan wajahku di antara bahu dan telinga beliau dengan menempel di pipi beliau. Kemudian beliau bersabda, wahai Aisyah, apakah engkau sudah puas? Aku menjawab belum, dan aku tetap melihat permainan itu dari tempatku sendiri sampai aku merasa puas. Nah, dalam banyak riwayat juga Rasulullah SAW itu tidak suka mengganggu istrinya kalau dia sedang tidur. Makanya kadang-kadang beliau itu ketika meninggalkan tempat tidurnya dengan penuh hati-hati gitu ya, dengan penuh hati-hati supaya tidak mengganggu istrinya. Ya, kadang-kadang tidak bersuara begitu ketika ke kamar, ketika ke kamar mandi atau melakukan sholat ibadah qiyamul lail dengan tanpa ingin mengganggu keadaan istrinya. Rupanya ini cerita Abu Talha, ya, peristiwa Nabi ini dipraktekkan oleh istri Abi Talha, ya. Bahwa Nabi itu tidak suka mengganggu istrinya. Tapi istri Abu Talha mempraktekkan agar dia tidak mengganggu suaminya, ya. Makanya kemudian istri Abu Talha, kalau dia sudah dekat dengan Abu Talha, dia lepaskan gelangnya, ya. Dia lepaskan semua kemungkinan yang dapat terbunyi gerincing-gerincing, takut suaminya bangun, ya. Nah, kemudian karena peristiwa itu Abu Talha menjadi sayang betul sama istrinya, ya. Sehingga kemudian dia tanya satu saat, mana gelang dan perhiasanmu? Kok aku nggak melihat? Nah, kata istrinya, sungguh aku lepaskan semua itu karena aku takut mengganggu ketenangan engkau ketika kamu tidur. Ya, subhanallah, kata Abu Talha, dengan omongan itu sungguh aku tambah semakin sayang kepada istriku. Dan demi Allah, kata dia, istriku ini yang tadi tidak mau mengganggu itu, seumur hidupnya tidak sekalipun menyakiti hatiku. Waduh, luar biasa ini. Ya, ini istri yang salihah. Makanya ana minha radin. Ya, saya kemudian rela terhadapnya. Makanya saudara sekalian, ada riwayat yang dari Rasulullah SAW, dan ini menjadi ciri wanita salihah. Rasulullah mengatakan, ayyu mamra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Tidak ada seorang wanita yang kemudian suaminya ridha terhadapnya kecuali dia pasti akan masuk surga. Ya, makanya kerelaan suami itu menjadi pelajaran penting bagi istri-istri untuk tidak menyakiti mereka, tetapi menumbuhkan perhatian atau menumbuhkan hal yang daya tarik gitu ya, daya tarik sehingga tidak ada alasan suami untuk marah kepadanya, ya, sehingga tidak ada alasan untuk suami marah kepadanya. Saya melihat juga ini ada peristiwa juga penting untuk pelajaran ibu-ibu, ya. Al-Imam Sya'bi, ini seorang tabi'i, muridnya sahabat, ya. Imam Sya'bi ini membuat persaksian tentang istrinya yang salihah. Ketika dia ditanya sama kawannya, bagaimana Syuraih Al-Qadhi, bukan Sya'bi. Sya'bi bertanya kepada Syuraih Al-Qadhi, bagaimana keadaan rumah tangganya? Dia bilang demi Allah, selama ini saya sudah tinggal sama istriku 20 tahun. Sekalipun dia tidak pernah marah sama aku. Ya. Syuraih Al-Qadhi ini terkenal sebagai hakim yang adil. Ya. Dia mengatakan istriku selama 20 tahun dia tidak pernah marah sekalipun kepada aku. Kemudian
Bagaimana ceritanya? Pertama kali malam saya ketemu dengan dia, saya lihat wanita yang cantik, kemudian lembut, dan kemudian aku mengatakan pada diriku, aku harus bersyukur kepada Allah karena aku dikaruniai wanita yang salihah dan cantik. Kemudian aku sholat 2 rakaat, tiba-tiba aku melihat dia berada di sampingku sholat juga untuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika saya sudah selesai sholat, tahu-tahu istriku itu mengatakan kepada aku, ya, aku bersyukur kepada Allah mendapat suami yang seperti engkau. Ya, ketika lihat bukan main macam-macam langsung sholat. Kalau orang laki sekarang langsung nyeruduk. Ini sholat dulu, baru kemudian si istri mengatakan kepada suaminya, aku bersyukur kepada Allah mendapatkan suami yang seperti engkau. Ketahuilah aku adalah wanita yang asing buat engkau, dan engkau adalah lelaki yang asing bagiku. Aku tidak tahu bagaimana akhlakmu, sebagaimana engkau tidak tahu bagaimana tabiatku. Jadi diskusi pertama ini, ya. Kemudian apa kata si istri ini? Tolong sebutkan kepada aku apa-apa saja yang kau sukai. Insya Allah saya akan jalankan. Subhanallah, ya. Coba, ini luar biasa ini. Istri mengatakan kepada suaminya, apa saja yang kamu sukai sebutkan, aku akan upayakan untuk melaksanakan itu. Dan apa yang tidak kamu sukai, insya Allah aku akan hindarkan itu. Jadi apa yang dia akan lakukan? Segala hal yang menyenangkan suaminya, yang tidak menyenangkan dia akan hindari. Ternyata kata siapa? Kalau kemudian apa yang aku lakukan tidak sesuai dengan pernyataanku, ya, apa yang kau lakukan, apa kamu lihat dari perbuatanku tidak sesuai dengan apa yang kau saksikan dari diriku, maka silakan engkau pilih 2 pilihan. Fa imsakun bima'ruf au tasrihan bi ihsan. Imma kamu pegang saya sebagai istrimu yang tetap, atau kamu lepaskan saya, kamu kembalikan aku kepada keluargaku. Tegar betul ini wanita ini, ya. Kemudian dia mengucapkan, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah, kayak orang khutbah, ya. Ya, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Aku mengatakan begini dan aku minta ampunan kepada Allah. Kepada Syurah mengatakan, sepertinya aku dikhutbahi sama dia, dan tidak pernah aku dengarkan khutbah seindah khutbahnya istriku itu. Bayangkan itu kan, luar biasa itu. Akhirnya dia khutbah juga di depan istrinya. Alhamdulillah, ahmaduhu wa sta'inu wa usalli ala nabi wa usallim. Akhirnya khutbah-khutbahan ini. Kemudian si suami mengatakan, in qulta kalaman in thabatta alaihi yakun dzalika hadzuk. Kalau kamu ngomongnya benar, insyaallah saya berharap kamu seperti itu, maka itulah bagianmu. Tapi kalau kamu ngomongnya nggak benar, omongan itu menjadi hujah atas kamu. Ya, omongan itu akan menjadi apa? Hujah atas kamu. Aku senang begini, begini, begini. Aku tidak senang begini, begini. Dan sungguh sejak itu kata Syuraih, demi Allah aku tidak pernah melihat keburukan dari wanitaku, istriku ini. Ya? Saking apa? Dia merasa senang dan puas dengan segala perilaku sang istri ini. Subhanallah. Ya, makanya ibu sekalian, ternyata memang kata Syuraih, wanita yang terbaik itu adalah wanita yang bermanja banyak dengan suaminya, seperti istriku ini. Ya, itu menjadi apa? Pelajaran bagi siapa? Bagi kaum ibu-ibu semuanya, insyaallah, termasuk suami-suaminya. Jangan mau enaknya toh, ya. Ya. Barakallahu fikum. Nah, sekalian, ternyata apa yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah sesuatu yang lebih indah daripada itu. Ya, Rasulullah mencontohkan lebih indah daripada itu. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah? Rasulullah SAW ketika beliau berada di rumah istrinya, ketika beliau mau berangkat sholat, apa yang dia lakukan? Dia cium dulu istrinya. Subhanallah, dia cium dulu istrinya, baru dia berangkat ke masjid. Mana ada suami yang kayak gitu sekarang? Kok nggak nyium istrinya? Bosen? Coba itu. Perhatikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah SAW memberikan garis demarkasi kepada istri-istrinya itu. Rasulullah SAW ketika melihat istrinya membuat pelanggaran kepada Allah, baru dia marah. Ya, perhatikan, suami harus begitu. Kalau suami melihat keadaan istrinya
melakukan sesuatu pelanggaran kepada hak Allah, kepada ketentuan agama Allah, maka saat itu harus marah suami itu. Ya, begitu pula harusnya seorang istri kepada suaminya kalau melanggar apa? Aturan Allah SWT. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha menyinggung apa? Maduannya yang bernama siapa? Sofia. Pas Rasulullah datang dari rumah Sofia, kemudian Aisyah cemburu. Ketika cemburu dia mengatakan, ngapain datang dari rumah orang pendek? Memang dia pendek, cantik, putih orangnya, ya. Siapa? Sofia ini. Tetapi kemudian disinggung oleh siapa? Oleh Aisyah dengan ucapan yang menyalahi syariat. Maka Rasul mengatakan, wahai Aisyah, jaga mulut kamu. Sungguh kata-kata kamu kalau diletakkan di lautan itu akan menjadi tawar. Ya, ketika melakukan suatu kesalahan langsung Rasulullah tegur dan kemudian Rasulullah apa? Ingatkan dia, dan sejak itu Aisyah tidak lagi berani mengatakan terhadap apa? Istri-istri Nabi yang lainnya. Ya, ini termasuk apa? Pelajaran kalau sampai ada pelanggaran terhadap syariat Allah harus ditegur, harus ya, diluruskan, jangan dibiarkan. Ya. Begitulah yang contohkan oleh Nabi. Tetapi kalau kemudian kaitannya dengan perilaku kewanitaan sebagai wanita, tabiat wanita kan penyemburu umpamanya, ya. Kadang-kadang tukang ngambekan atau umpamanya apa? Suka marah dalam arti karena cemburu dan sebagainya itu. Rasulullah diam. Dia enggak marah. Suatu kali seperti riwayat Muslim ada seorang istri Nabi mengantarkan makanan ke rumah Rasulullah SAW sementara Rasulullah di rumah Aisyah. Sebab makanya kiriman itu paling banyak ketika Rasulullah di rumah Aisyah. Ketika dapat kiriman ditanya oleh Aisyah, ini kiriman dari siapa? Dari istri Nabi yang lainnya. Langsung dilepaskan oleh Aisyah. Tor pecah. Ya. Apa kata Rasulullah? Laqad gharat ummukum Aisyah. Lagi cemburu nih. Gitu. Jadi itu kalau timbul dari kewanitaannya Rasulullah tidak marah. Ya. Makanya begitulah seharusnya kaum bapak-bapak itu mengerti tentang tabiat apa? Tabiat kaum ibu-ibu, ya. Apalagi ibu-ibu itu ketika mau melahirkan biasanya emosinya naik. Ketika lagi mens emosinya naik. Ketika belanjanya udah berkurang biasanya emosinya naik. Jadi harus dipahami betul kondisi-kondisi seperti itu. Itu nanti akan memudahkan rumah tangga itu bisa dimanage dengan baik. Dan Rasulullah SAW itu banyak bercanda di rumahnya itu. Makanya Aisyah menceritakan bagaimana Rasulullah SAW adu lari bersama Nabi. Ya, satu kali Nabi kalah sama Aisyah. Ya, kemudian satu kali lagi Aisyah dikalahkan oleh Rasulullah SAW. Artinya apa? Main lari-larian. Ya, jadi diperlakukan seperti kawan sendiri. Jadi bercanda begitu. Jadi kita lihat dan saya kumpulkan banyak sekali riwayat-riwayat bagaimana bercandanya Nabi. Luar biasa itu, banyak betul hadisnya. Jadi Nabi itu juga bukan cuma serius saja gitu, tapi dia juga banyak bercanda. Makanya ketika Jabir bin Abdullah menikah, ditanya, "Kamu udah nikah?" "Udah." "Nikah janda atau perawan?" Dia bilang janda. "Kenapa tidak perawan?" Ya Rasulullah, "Kenapa tidak perawan?" "Kenapa ya Rasulullah? Kalau perawan kamu bisa mencandai dia." Ya, bisa bercanda. Sebab kalau janda dia punya pengalaman susah dia. Jadi apa? Nah, tetapi Jabir mengatakan tidak ya Rasulullah, karena aku punya anak banyak. Kalau perawan nanti nggak bisa ngurus. Jadi saya ambil janda supaya bisa ngurus gitu. Nah, makanya bercandanya Nabi dalam rumah tangganya itu adalah sesuatu yang nah kecuali kadang-kadang Rasulullah SAW seperti masuk rumah Aisyah timbul ada gambar-gambar, ya. Rasulullah nggak mau masuk. Ketika kemudian Aisyah melihat Rasulullah ada di depan, tapi kemudian nggak mau masuk, ditanya kenapa ya Rasulullah? Aku tidak mau ada gambar-gambar itu. Maka kemudian langsung digunting oleh Aisyah dan digunakan menjadi menjadi bantal, ya, menjadi bantal. Walhasil sekalian, mungkin nanti bisa dikembangkan dalam sesi tanya jawab. Yang jelas bahwa kenikmatan orang laki itu, ya, ketika mendapatkan istri salihah, seperti tadi gambaran bahagianya seorang. Begitu pula, ya, ibu-ibu akan merasa nikmat ketika mendapat suami yang saleh, karena dia melindungi, mengajarkan yang benar, membawa ke arah yang benar. Ketika dua manusia kurang
kurang pas, maka tentunya ini akan apa? Akan banyak masalah dalam rumah tangga itu. Karena itu pedoman yang disampaikan oleh Abu Darda itu termasuk yang bisa menjadi pegangan. Abu Darda mengatakan kepada istrinya ketika baru menikah, yang dimana Abu Darda mengatakan kepada istrinya, idza ghadibtu fala taghdhabi, ya, fa idza ghadibti fala aghdab, fa idza ghadibtu wa ghadibti fama asrama natafarraq, ya. Kata Abu Darda kepada istrinya ketika baru menikah, prinsip yang harus kita pegangi, kalau saya marah jangan kamu marah, kalau kamu marah jangan saya marah, ya, saya tahan. Tapi kalau saya marah kamu ikut marah, maka alangkah cepatnya kita akan apa? Berpisah. Nah, ini termasuk masalah rumah tangga ini yang harus banyak dikendalikan, masalah apa? Emosi. Ya, emosi. Kaum wanita untuk mendapatkan surga itu lebih berpeluang daripada kaum wanita. Ini daripada kaum pria. Karena Rasulullah SAW menyebutkan begini, dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah menyebutkan idza shallatil mar'atu khamsaha. Kalau wanita itu sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, kemudian dia puasa bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dia menjaga kehormatan apa? Kehormatannya, menjaga kemaluannya. Wa ata'at zaujaha, kemudian dia taat terhadap suaminya. Berarti kalau nggak punya suami tinggal berapa? Tinggal 3 aja itu. Modalnya cuma 3 kalau belum punya suami. Kalau udah punya suami berarti apa? Berarti 4. Kalau itu dilaksanakan dengan benar kata Rasulullah, kemudian dikatakan udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Silakan Anda mau masuk surga dari pintu mana saja yang Anda kehendaki. Subhanallah. Ibu sekalian, makanya harapan sebagai istri yang salihah, bagaimana sehingga kita kemudian dapat bisa berperan menjadi istri-istri yang salihah, yang kemudian dapat menyenangkan suaminya, kemudian membahagiakan anak-anaknya. Memang istri ini mempunyai 2 peranan besar. Satu bapaknya, satu anak-anaknya. Yang ini kadang-kadang minta diservis, yang anak minta diurusin. Coba itu. Kadang-kadang itu merupakan satu tanggung jawab, tetapi ketika dijalankan dengan benar, maka sungguh itu akan menjadi suatu kebahagiaan tersendiri bagi ibu-ibu semuanya. Saya melihat ada seorang wanita terkenal, lagi non-Islam dia, ya, namanya Dena Dohar itu. Dia profesor bidang kimia. Ketika ditanya, ya, apa yang Anda harapkan dalam hidup ini? Padahal dia ini orang pengarang terkenal ya. Apa yang Anda harapkan dalam hidup ini? Dia bilang, saya cukup merasa bangga sebagai ibu yang telah melahirkan anak-anakku. Coba itu. Sekarang banyak ibu yang nggak bangga punya anaknya, dibuang sampah. Dia merasa malu punya anaknya gimana? Harusnya kita lebih daripada itu. Bukan hanya bangga melahirkan anak-anaknya, tetapi kemudian melahirkan anak-anak yang mujahidin fisabilillah, anak-anak yang taat kepada Allah, taat kepada orang tuanya, dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita dalam hidup abad modern ini sangat penuh tantangan, ya, sangat penuh tantangan, banyak ujian yang kemudian kalau kita tidak tabah di dalam upaya untuk selalu berupaya menjaga keutuhan kita, hampir-hampir sulit untuk kita selamat dalam kehidupan sekarang ini. Perhatikan ibu sekalian, ini apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Rasulullah mengatakan kepada mereka, antum fi zamanin kathirun ulama'ukum qalilun khutaba'ukum. Kalian berada di zaman yang banyak ulamanya, sedikit penceramahnya. Ya, idza tamassaktum bi'ushri ma'araftum halaktum. Kalau kalian kemudian berpegang hanya 10% dari isi agama ini, kalian akan hancur. Ini ucapan Rasulullah kepada para sahabat. Sementara kemudian Rasul mengatakan, sayati zamanun qalilun ulama'uhum katsirun khutaba'uhum. Akan terjadi di akhir zaman di mana ulamanya sedikit tetapi penceramahnya yang banyak. Yang ceramah banyak tapi ulamanya sedikit. In tamassaktum bi'ushri ma'araftum najaitum. Kalau kalian berpegang 10% saja dari isi agama ini, kalian akan selamat. Ya, makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada ibu-ibu. Di antara ibu-ibu yang akan menempati neraka, kata Rasulullah, al-mutabarrijat, al-mutakhalli'at, al-munafiqat. Ya, wanita yang akan masuk neraka itu, kata Rasulullah, mereka yang suka menampilkan auratnya.
menunjukkan auratnya di depan umum. Mereka yang kemudian kalau jalan lenggak-lenggok, mudah untuk minta cerai, mudah untuk inginnya untuk apa? Melalang buana dengan laki sono laki sini. Itu wanita jemburu itu. Dan mereka adalah orang-orang munafiqat, yaitu kaum wanita yang munafiqah yang tujuannya hanya untuk mencari keindahan dunia saja. Naudzubillah min dzalik. Ya, barakallahu fikum. Ini pertanyaannya cukup banyak ini. Ya dijawab sesingkat-singkatnya insyaallah. Apa keutamaan seorang wanita yang dijadikan istri kedua, ketiga dan keempat? Bisa bersaudara bersama-rame. Dari pertanyaan ini sebenarnya praktek para sahabat itu rata-rata mereka punya istri banyak sehingga punya anak banyak. Saya sebutkan dikit aja ini, saya catat tadi mumpung biar ada manfaatnya. Abu Bakar istrinya 4, anaknya 6. Umar itu istrinya 9, anaknya 13. Utsman bin Affan istrinya 8, anaknya 16. Ali bin Abi Thalib istrinya 9, anaknya 33. Talha bin Abdullah anaknya istrinya 8, anaknya 15. Zubair bin Awam istrinya 6, anaknya 20. Abdurrahman bin Auf istrinya 16, anaknya 28. Sa'id bin Abi Waqqas anaknya 12, istrinya 36. Oh ya, Sa'id bin Abi Waqqas berarti nggak tidur nih. Istrinya 12, anaknya 36. Sa'id bin Zaid istrinya nggak ketahuan, anaknya 31. Nggak ketahuan jumlahnya, masih nggak disebutin. Yang paling nggak istrinya cuma 1, barangkali jadi contoh nih Bu ya. Amir bin Abdullah Al-Jarrah, yakni Abu Ubaidah bin Jarrah, istrinya 1, anaknya 2. Cukup 1 istri, anaknya 2. KB. Ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Saya yakin yang paling diingat Abu Ubaidah nanti ibu-ibu ini. Istri berusaha menjadi solihah dan taat, tapi suami tidak mau memperbaiki diri dan tidak mau beribadah. Suami suka ngungkit-ngungkit kesalahan istri dan istrinya berusaha untuk bersabar. Apakah yang harus dilakukan oleh istri? Bolehkah minta cerai? Sabar dulu, diperbaiki suami itu. Ada ibu-ibu yang mungkin kurang cocok sama suaminya. Udah deh cari suami lagi. Ustadz memang gampang cari doi gitu. Ya sudah, yang ada apa? Diperbaiki. Ya. Kalau bisa, itu biasanya butuh agak lama dikit. Bu, sabar. Kadang-kadang ibu lihat suaminya orang lain atau lihat tetangga lain, kok cakep-cakep suami saya jelek umpamanya. Terus mau cari ganti minta cerai, jangan dulu. Nah, ada seorang namanya Imran bin Husain. Dia ini adalah seorang perawi. Istrinya cantik sekali, tapi dianya kurang cakep. Si lakinya ini dikatakan bukan cakep, jelek. Mungkin hitam, pesek, pendek, keriting, sudah lengkap itu. Tapi perempuannya, istrinya cakep sekali. Terus dia ngomong begini, suaminya ngomong, insya Allah kita berdua masuk surga. Terus dia nanya, kenapa kok sampai ngomong masuk surga? Iya, saya dapat kamu, saya bersyukur. Kamu dapat saya, kamu sabar. Ya udah sabar. Mengapa para ustadz atau para ikhwan jika punya istri lebih dari 1, 2 atau 3, tempat tinggalnya tidak berdekatan, saling jauh-jauh supaya nggak bertempur? Sedangkan istri Rasulullah tempat tinggalnya dekat. Itulah kehebatan Rasulullah. Ya, ngalir terus nih. Jadi kalau Rasulullah itu rumahnya 9, jejeran itu. Ya, 9 itu petak-petak begitu. Kata ada para ulama, itu kalau didorong sama 1 orang, sono rubuh semua itu. Saking sederhananya itu rumah Rasulullah. Ya udah, ini ustadznya tidak terlalu ngikuti Rasulullah, gitu aja udah. Bagaimana dengan seorang istri yang menikahkan suaminya kepada temannya sendiri? Luar biasa. Apakah sang istri berpahala? Nemen pahalanya ini. Luar biasa ini. Wah, ini udah tingkatannya udah mencapai malaikat ini, udah luar biasa ini.
Apakah suami yang menikah lagi secara diam-diam tanpa diketahui istrinya? Pertama, dia berdosa. Dia nggak berdosa tapi nanggung jawab. Karena memang nggak ada ketentuan harus minta izin, tetapi dia bertanggung jawab. Apakah hukumnya bagi seorang istri yang selingkuh dengan tetangganya? Ini berarti istri merana merene. Luar biasa ini. Bu, jangan, lebih baik seorang berzina 40 kali dengan orang lain daripada dengan tetangganya sendiri. Ya, ini istri jahat. Nah, pantas dicerai, dibalikan ke rumah orang tuanya. Ya. Jadi kalau istri selingkuh dengan tetangga ini sudah berarti istri buruk, harus dilepaskan itu. Ya. Bahkan kata Rasulullah, menahan istri yang buruk seperti ini nggak masuk surga. Itu ada hadisnya itu. Ya. Makanya kalau punya istri usahakan yang apa? Yang sekali sudah begini ini udah rusak. Namun setelah ketahuan dan mengakui kesalahannya, oh ada lanjutannya ini. Udah dikasih 1, 2 kan berarti pertanyaan lain lagi. Namun setelah ketahuan dan mengakui kesalahannya, sang istri minta maaf dan ingin bertobat. Nah, bagus. Apakah perlu dimaafkan atau dicerai? Ya kalau maafkan lebih bertobat, dimaafkan lebih bagus. Kalau dia betul minta maaf dan bertobat itu lebih bagus. Ya, lebih bagus. Apalagi suaminya masih cinta sama dia. Ini kalau udah tobat selesai urusannya. Ya, kalau udah tobat selesai urusannya. Ya, makanya bisa dipegang. Cuman hati-hati, jangan tinggal di tempat itu. Karena kalau ketemu lagi bisa kambuh lagi itu. Ya, makanya harus dijauhkan ini. Ini penyakit ini. Karena perselingkuhan sang istri. Oh, lanjut lagi. Karena perselingkuhan sang istri dengan tetangganya sudah tersebar, kemudian mantan selingkuhan istrinya tersebut menawarkan uang kepada sang suami untuk pindah rumah. Jadi damainya berlanjut ini, ngasih duit. Allah, dunia yang aneh-aneh. Apakah hukumnya bila uang tersebut diterima? Ya dikasih, udah terima, assalamualaikum. Yang penting pindah nih, harus pindah nih. Kalau begini harus pindah nih keadaannya ini. Apakah boleh sang suami maafkan sang istri karena kasihan kepada anak-anaknya bila terjadi perceraian? Udah di satu rangkaian nih. Udah taubat, terima, pindah, udah selesai udah. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kurangannya. Sallallahu alaihi Muhammad wa ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.